Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mirat Ramadan, NIM 01A1200029 dari kelas A. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat. Yaitu yang pertama adalah glikolis. Glikolis adalah molekul polisacharida yang tersimpan dalam sel-sel hewan bersama dengan air dan digunakan sebagai sumber energi. Ketika pecah di dalam tubuh, glikogen diubah menjadi glukosa, sumber energi yang terpenting bagi hewan. Banyak penelitian telah dilakukan pada glikogen dan perannya dalam tubuh. Sejak itu glikogen diakui sebagai bagian penting dari sistem penyimpanan energi tubuh. Glikolisis termasuk reaksi biokimia yang terjadi dalam setiap organisme baik uniseluler maupun seluler. Tahap glikolisis ini merujuk pada jalur yang merupakan bagian kecil dari metabolisme. Dan yang kedua adalah glikogenesis. Glikogenesis adalah proses biologis membentuk glikogen dari glukosa, gula seluler paling sederhana. Tubuh menciptakan glikogen melalui proses glikogenesis untuk menyimpan molekul ini untuk digunakan nanti ketika tubuh tidak memiliki glukosa yang tersedia. Glikogenesis dirangsang oleh hormon insulin, disekresikan oleh sel-sel beta dari pulau Langerhans di pankreas dan dihambat oleh kanker regulator. Hormon glukogen disekresikan oleh sel-sel alfa dari pulau-pulau Langerhans di pankreas yang merangsang jalur katabolik yang disebut glikogenolysis untuk memecah glikogen yang tersimpan dan mengubahnya menjadi glukosa sehingga meningkatkan glikemia atau gula darah. Dan yang ketiga itu adalah glikogenolysis. Seperti yang kita ketahui bahwa glikogenolysis adalah pemecahan glikogen molekul menjadi glukosa, gula sederhana yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Glikogen pada dasarnya menyimpan energi dalam bentuk rantai panjang glukosa, dan glikogenesis terjadi di sel otot dan sel hati ketika lebih banyak energi perlu diproduksi. Kebalikan dari glikogenesis adalah glikogenesis yang merupakan pembentukan glikogen dan dari molekul glukosa. Glikogenolysis memecah glikogen menjadi glukosa. Secara khusus, proses glikogenolysis membentuk satu molekul glukosa, 6-fosfat, meninggalkan rantai glikogen yang tersisa dari satu molekul glukosa yang lebih sedikit. Proses ini berulang kali sehingga beberapa molekul glukosa dapat dikeluarkan dari rantai. Molekul glukosa dihilangkan melalui fosforilis yang merupakan pemecahan ikatan molekul dengan penambahan asam fosfat. Selanjutnya gluconeogenesis. Glucogenesis merupakan istilah yang digunakan untuk mencakup semua mekanisme dan lintasan yang bertanggung jawab untuk mengubah senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa atau glikogen. Substrat utama untuk glucogenesis adalah asam amino glucogenik laktat, gliserol, dan propionat. Hati dan ginjal adalah jaringan utama karena kedua organ mengandung enzim yang diperlukan. Glucogenesis memenuhi kebutuhan tubuh akan glukosa pada saat karbohidrat tidak tersedia dalam jumlah cukup di dalam makanan. Khusus untuk sistem saraf dan erythrosis diperlukan pasokan glukosa secara terus-menerus sebagai sumber energi. Kegagalan gluconeogenesis biasanya berakibat fatal. Tingkat gula darah di bawah tingkat kritis menyebabkan kerusakan otak yang dapat menyebabkan koma dan kematian. Selanjutnya adalah siklus glikolis yang kita lihat dan penjelasannya. Itu yang pertama. Tahap pertamanya adalah
tahap ini membutuhkan energi dari ATP. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosforat isomerase. 3, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bisofat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosforfruktokinase. Dalam reaksi dibutuhkan energi dari ATP. Yang keempat itu fruktosa 1,6 filsofat atau 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3 fosfat atau atom C dan dihidroksidasi aseton fosfat 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalis oleh enzim aldolase. Satu molekul hidroksi aseton fosfat yang dibentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat oleh enzim trosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3 fosfat menjadi hidroksida aseton fosfat. Gliseraldehida 3 fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 bisofosgliserat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Kemudian 1,3 bisofosgliserat akan diubah menjadi 3 fosfolgliserat oleh enzim fosfolgliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Kemudian 3 fosfoliserat akan diubah menjadi 2 fosfoliserat oleh enzim fosfoliserat matuse. Kemudian 2 fosfoliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enalase. Dan kemudian fosfor-pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Siklus Krebs. Untuk siklus Krebs ini adalah tahapannya dan ini tahap pertama itu adalah sitrat sintese. Proses yang berlangsung di tahap ini dikenal dengan hidrolisis. Pada tahap ini terjadi pengubahan molekul asetil CoA dengan aksalosetat membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sintase. Isomer sitrat pada tahap 2, isomer sitrat pada tahap ini asam sitrat yang sudah terbentuk juga menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahap 3, isositrat dihidrogenase. Pada tahap ketiga ini berlangsung proses dekarboksilasi atau pembongkaran pertama sekali. Isositrat yang terbentuk pada tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksaloksinat yang terikat enzim oleh enzim isositrat hidrogen. Selain itu pada tahap ini isositrat juga diubah menjadi ketogulrat oleh enzim yang sama dan diubah menjadi NADH. Tahap selanjutnya itu ketogulrat hidrogenase kompleks. Dalam tahap ini terjadi pengubahan yaitu tahap yang keempat adalah kategorat hidrogenase kompleks. Dalam tahap ini terjadi proses pengubahan A-kategorat menjadi suksinil CoA oleh enzim
kategorat kehidrogenan kompleks. Yang tahap kelima adalah suksinat hikonase. Pada tahap kelima ini terjadi konversi suksinil CoA menjadi suksinat. Proses pengubahan ini berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Pada tahap ini, proses konversi tidak hanya dibantu oleh enzim saja, melainkan juga memerlukan Mg12 dan GPD yang dengan PI akan membentuk GTP. GTP ini yang akan dirubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang terakhir adalah suksinat dehidrogenase. Suksinat yang telah dihasilkan pada tahap kelima akan dihidrogenase menjadi furmarat dengan bantuan enzim suksinat kehidrogenan. Dan tahap selanjutnya adalah hidrasi. Hidrasi adalah penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda yang ada pada format sehingga menghasilkan malat. Tahap yang ke-8 regenerasi oksalosetat. Tahap ke-8 ini merupakan tahap akhir dari siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi pengubahan malat oleh enzim malat hidrogenase membentuk oksalosetat. Oksalosetat ini berperan untuk menangkap asetil-CoA sehingga proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali. Untuk mencukupi kebutuhan energi, siklus Krebs baru berlangsung 2 kali. Hal tersebut dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA. Rantai respirasi. Rantai respirasi terjadi dalam mitokondria. Transfer atom H antar memakai enzim hidrogenase, sedangkan reaksi H+O2 memakai enzim oksidasi. Tidak semua substrat masuk ke dalam rantai respirasi lewat enzim hidrogenase, dan sebagian substrat karena potensial redoksnya lebih positif. Berhubung langsung dengan enzim protein hidrogenase yang selanjutnya akan hubungan dengan sitokrom pada rantai respirasi. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Semua jenis jasad ritmik melakukan respirasi. Yang selanjutnya adalah hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Sudah mengetahui bahwa di dalam sel reaksi metabolisme tidak terpisah satu sama lain, yaitu membentuk suatu jaringan sering berkaitan di dalam tubuh manusia. Metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak direduksi, sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan bukan jumlah energi yang dihasilkan. Proses glikolis aerob dan energi aktif yang dihasilkan satu glukosa. Glikolis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diluarkan menjadi senyawa yang paling sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam privat, dan 2 molekul NADH. Untuk prosesnya ini dia, dan penjelasannya. Bila NADH menembus membran mitokondria melalui saluran malat asparat, molekul tersebut akan keluar
tetap dalam bentuk NADH sehingga hasil akhirnya tetap 38 ATP. Hasil lebih rincinya adalah sebagai berikut: 2 molekul ATP dan glikolisis, 2 molekul ATP dan siklus Krebs, dan 34 molekul ATP dan transport elektron berasal dari 2 NADH glikolisis, 2 NADH dekarbolisasi aktif, dan 6 NADH siklus Krebs dan 2 FADH2 siklus Krebs. Namun bila NADH menembus membran mitokondria melalui saluran gliserol fosfat, molekul tersebut akan berubah menjadi FADH2 sehingga ATP yang dihasilkan adalah 36. Hasil lebih rincinya adalah berikut: 2 molekul ATP dari glikolis, 2 molekul ATP dari siklus Krebs, dan 30 molekul ATP transport elektron dari 2 NADH dekarbosilasi oksidatif, 6 ADH siklus Krebs, dan 2 FADH2 glikolis, dan 2 FADH2 siklus Krebs. Yang selanjutnya adalah proses glikolis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob merupakan proses fermentasi, sedangkan respirasi anaerob adalah reaksi dan senyawa glukosa dengan memerlukan oksigen. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.